Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Yudi Potret. Berkah buat kita semuanya. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dilancarkan rezekinya, diberikan kesehatan dan keselamatan. Nah, teman-teman, pada hari ini tanggal 29 Mei 2025, saya akan kembali menginformasikan terkait normalisasi kali yang ada di Bekasi. Dan saat ini saya berada di Kali Rementes Tambun Selatan, teman-teman. Saat ini kondisinya bisa teman-teman lihat, untuk kalinya saat ini sedang dalam proses normalisasi dan pengembalian struktur kali ke awal. Jadi di mana kalinya sudah menyempit dan saat ini sedang dilebarkan lagi, teman-teman. Jadi nantinya kali yang dulunya lebarnya seperti ini akan difungsikan atau akan dilebarkan kembali seperti yang ini, teman-teman ya. Dan saat ini di sebelah sana juga ada penyempitan, namun masih dalam tahap proses normalisasi atau tahap pengerukan dinding-dinding sekaligus untuk memperlebar kalinya, teman-teman. Dan yang teman-teman perlu ketahui, Kali Rementes ini kondisinya seperti ini, teman-teman ya, dimana tanah ini adalah bagian dari tanah kali karena sedimen yang sudah puluhan tahun menumpuk dan akhirnya terbentuklah sebuah daratan, di mana daratan ini menjadikan kali ini menyempit seperti ini, teman-teman ya. Kali ini terus menyempit dan saat ini sedang proses pelebaran, jadi dikembalikan ke fungsi atau ke bentuk awal Kali Rementes sebelum-sebelumnya, teman-teman ya. Ini lagi di pinggirnya lagi dirapihkan dulu semuanya sambil berjalan. Nah, saat ini untuk ekskavator lagi mengerjakan ada di sisi sebelah sana, teman-teman ya, di ujung sana, entah itu selatan atau mana ya, pokoknya di sebelah sana, yang nantinya pengerjaan akan menggunakan ekskavator yang menaiki ponton. Jadi nantinya akan dimulai dengan menggunakan ponton dari sebelah sini, membongkar lumpur-lumpur atau tanah-tanah yang sudah mengeras ini, teman-teman. Kita telusuri tanah-tanahnya ya. Nah, ini sewaktu belum dibuka, ini cukup rimbun semak belukarnya. Nah, dinding kali aslinya nih sebelah sini, teman-teman. Sebelah sini dan di seberang sana. Dan kita bisa lihat penyempitannya luar biasa. Dan nggak bisa berkata apa-apa ya. Kali ini masih agak lebar ini, sekitar 2 meter di sini, teman-teman. Namun di ujung bisa teman-teman saksikan kalinya itu bisa paling hanya sekitar di 1 meteran atau setengah meter. Dan saat ini memang lagi proses perapihan dulu untuk dinding-dinding bagian sisi kali, dimana nanti ekskavator juga akan membongkar tanah ini, teman-teman. Nah, kita bisa lihat ya, semakin sini semakin mengecil, teman-teman. Aliran kalinya semakin mengecil seperti parit. Tuh, aliran kalinya semakin kecil, bahkan di jembatan yang ada di sebelah utara sana itu udah nggak berbentuk kali. Mungkin isinya hanya semak belukar yang cukup tebal, cukup rimbun, dimana menjadikan sarang-sarang binatang buas seperti ular, tikus, biawak, dan lain-lain. Nah, ini dindingnya lagi dibongkar-bongkar dulu, teman-teman, dibentuk kemiringan sekian derajat ya, agar nanti memudahkan untuk pengerukan. Nah, jadi pengerukan tuh dari nanti di sebelah sana dilebarkan lagi. Kalau kita terus, ini kalinya makin mengecil, dan ini sedimen lumpur yang sudah mungkin puluhan tahun ya, puluhan tahun kali ini tidak tersentuh secara maksimal, akhirnya ya seperti ini normalisasinya. Dan saat ini sedang proses normalisasi untuk mengembalikan bentuk awal, lebar awal dari Kali Rementes ini yang berada di Tambun Selatan, teman-teman. Wih. Ya, kita lihat tuh. Kalinya
Makin kesini makin mengecil teman-teman. Nah, jadi tanah-tanah itu dipinggirkan dulu kemari biar mudah diangkut juga ya teman-teman ya. Karena di atas sana kan juga persawahan ya. Sawah-sawah. Kali yang dulunya lebar hanya sekitar tersisa setengah meter. Astagfirullahaladzim. Tanahnya itu sampai padat seperti ini. Dan saat ini memang Bekasi lagi gencar-gencarnya menormalisasi kali ya. Apalagi Pak Ade sebagai Bupati Bekasi yang baru nih terus berkolaborasi dengan Bapak Gubernur Bapak Aing dan juga para jajarannya ya, seperti Pak Camat, Lurah dan lain-lain. Nah, ini di sini titiknya menjadi setengah meter teman-teman. Bayangin sampahnya seperti ini. Mampet. Kali yang lebarnya dulu bisa sampai 20 meteran, sekarang lebarnya cuma setengah meter. Sedimennya cukup tebal. Semak belukarnya nih yang sudah berhasil dikeruk sama eskavator atau beko. Jadi tadi sempat berbincang juga sama Mandor bahwa nanti proses untuk normalisasi ini secara bertahap ya, dan tentunya prosesnya ini memang agak sulit karena cukup tebal tanahnya, dan tentunya kali ini akan difungsikan dan dinormalkan seperti sebelumnya teman-teman. Nah, ini kalau kita lihat banyak lubang-lubang belut, lubang-lubang ular, lubang keong, kepiting ya. Tuh rimbunnya seperti itu teman-teman, cukup rimbun sekali ya Allah. Nah, ini ada tumpukan sampah juga di sini ya, karena menyempit, bentuk kalinya sudah menyempit. Nah, kalau di sana itu udah perumahan ya teman-teman. Nanti kita coba terbangkan pakai drone. Wah, ini ada paku, bahaya ini. Ada pakunya. Tuh. Gak pada belajar. Nah, ini terus dibongkar terus untuk jalan beko dulu nih. Untuk jalan beko, untuk membuat jalur ya teman-teman ya. Kejeblos. Astagfirullahaladzim. Ini ada aliran air juga nih dari apa namanya, got warga ya. Oke, kita coba ke sini. Wah, ini lumpurnya udah nggak, kira-kira ini udah jadi tanah ini. Tanahnya udah madet. Nah, ini banyak pohon-pohon tebu nih teman-teman. Pohon tebu apa pohon rumput gajah nih. Pohon tebu. Nah, inilah kalinya teman-teman ya. Terus ke sana tuh. Paling lebarnya 1 meter, 1,5 meter. Bahkan ada yang lebarnya cuma 60 cm loh. Setengah meter. Kali yang dulu cukup lebar. Cuacanya juga panas teman-teman. Tuh. Sedimen-sedimennya udah tebel banget, dari sini juga kelihatan tebelnya. Tebel, tinggi.
patokan terus kalau ke sana ke jembatan, nanti kita lihat pakai drone ya teman-teman ya. Rumputnya seperti apa, semak belukarnya seperti apa tebelnya ya. Kalau pakai drone itu lebih leluasa untuk kita lihat. Wih, bayangkan ini kalau banjir udah nggak bisa nampung air ini, karena udah tanah semua. Inilah kondisi Kali Rementes teman-teman, yang dimana sedimen lumpurnya atau tanahnya ini sudah cukup tebal ya. Batasnya tuh dari sebelah dinding sebelah sana sampai ke sana teman-teman. Panjangnya juga lumayan sebenarnya, lebarnya juga. Dan Kali Rementes ini sepertinya kali alam ya. Nanti kita coba ngobrol sama Mandor, apakah Kali Rementes ini kali alam atau kali buatan. Ini paling kecil di sini nih teman-teman, paling kecil, tapi nggak tahu kalau di ujung ya, karena semakin lama semakin mengecil. Dan Kali Rementes ini hilirnya ada di CBL teman-teman. Nanti untuk hulunya coba kita tanya, hulunya ada di mana ini ya. Saat ini saya sudah bersama warga atau sesepuh di kampung ini nih, yang mengerti tentang Kaliwaru ini. Nah Pak, bisanya disebut Kaliwaru ini sejarahnya gimana nih Pak? Ini sebenarnya awalnya kalau kali yang ini bukan Kaliwaru sebenarnya, tapi ini aliran untuk Kaliwaru. Dari Kaliwaru itu dari Buek, Gria Asri, dari Rawagede ke Kampung Pulo, nanti masuk ke kali ini. Dulu orang sini nyebutnya Kali Doser, karena kali ini dibuat oleh doser, karena orang kampung biar nyebutnya gampang. Disebutlah Kali Doser. Bulldozer gitu ya? Ya, doser dia dikeruk-keruk, kata dia menyebutnya kan doser baik kalau orang kampung mah. Nah, 2 tahun yang silam, kami kan berpikir Kaliwaru itu sekarang sudah hilang. Hilang bukan berarti Kaliwarunya hilang, karena memang sudah banyak dibangun perumahan-perumahan, dibangun ini, maka orang perumahan itu nyebut ini kali, misalnya kayak Kali Gria. Dan cenderung kali itu sudah bukan kali, bukan sungai. Jadi kayak aliran kayak got aja gitu, karena jadi kecil. Itu kali alamnya. Nah, dulu kali alamnya itu Kaliwaru. Nah, karena kan kami sebagai penduduk asli sini nggak mau kan kehilangan jati diri kita di kampung kita. Karena biasanya ketika kita melupakan sejarah, mungkin kan nanti bagaimana kita punya ada rasa kebanggaan. Makanya kami berusaha, kita juga sudah diskus dengan pemerintah desa, dengan maka ini kita sepakat kita namakan Kaliwaru Sumberjaya. Karena sebenarnya untuk tidak menghilangkan jati diri kampung sini aja gitu. Karena kita kan sudah juga banyak mengalami perubahan-perubahan nama. Ada banyak, bahkan sampai 1 kecamatan juga hilang, kayak contoh Lemah Abang. Apalagi cuman kali gitu loh. Makanya biar menjaga identitas itu, kami diskus sama masyarakat, sama pemerintah itu bagaimana ini kita namakan Kaliwaru Sumberjaya. Tapi kan, sama dengan Kali Rementes itu sama ya Pak? Sama. Oh, cuman beda namanya. Kita aja penyebutan aja ya. Kalau nanti secara secara tertulis di pemerintah atau apa itu mau kali apalah bodo amat. Tapi yang pasti kami akan memperkenalkan ke anak cucu kami, orang sini, orang Pulo, orang Buak, orang Jalen, bahwa ini Kaliwaru gitu loh. Biar jati diri kami nggak menghilang lah. Oke. Oh iya Pak, ini kan kita lihat nih, untuk kalinya katanya dulu lebar nih Pak. Iya. Lebarnya itu dulu semana nih Pak? Seingat saya kan dulu masih kecil juga pada saat menggali kali ini. Itu seingat saya paling kecil itu 12 meter lebar kalinya ya. Itu paling kecil? Paling kecil, hampir 15 lah. Itu sepadan sungainya, Gili-Gili, Tanggul, kalau orang kampung kita kan ngomong Gili-Gili. Gili-Gilinya aja itu
bisa apa ya, hampir hampir 20 meter lah kiri kanan. Beda tuh. Berarti kan kali hampir 20 meteran juga. Ini kali alam atau kali buatan, Pak? Kalau yang ini yang disebut kali Rementes oleh yang tertera di pemerintah itu kali buatan. Oh. Ini kali penghubung antara Kali Malang dengan Kali KBL. Karena dulu sebelum ada sodetan kali ini, selain untuk ini kan sebenarnya bukan buat pertanian aslinya, karena memang ini biar mencegah banjir. Oh, penanggulangan ya. Penanggulangan, karena kalau kali untuk pengairan itu biasanya kalinya kecil-kecil dan adanya di atas. Oh ya Pak, nah ini kan kalau kita lihat nih untuk sedimen-sedimen lumpurnya ini kan udah jadi tanah, udah padat. Itu dari kira-kira udah berapa tahun atau dari tahun berapa Pak untuk sedimen mulai tebelnya sampai saat ini? Kalau sepengetahuan saya kali ini kan ya sering juga lah dinormalisasi. Cuma menurut saya pada saat itu normalisasinya mungkin tidak maksimal. Nah, kalau masalah ini sedimennya sudah tebal apa kan, karena memang ini kali di Tambun Selatan tahu sendiri, perumahan begitu banyak, makanya banyak juga sampah-sampah yang mengalirkan ini, apalagi kalau pas banjir, mungkin nanti sampah itu mengendap. Terus juga ada abrasi dari gili-gili yang longsor itu kan. Makanya ini pengendapan itu luar biasa. Dan kalau pengendapan secara apa namanya sedimen tebalnya itu dan mengerasnya itu, saya pikir udah lebih di atas 7 tahun. Cukup lama ya Pak? Cukup lama. Nah saat ini kan sedang dalam proses normalisasi dan pengerukan. Jadi kalinya ini akan dibuat atau akan dikembalikan pada lebar awal nih Pak. Ya. Harapannya apa nih Pak untuk masyarakat dan khususnya untuk Bapak juga nih? Harapan saya kali ini tetap dengan fungsinya, dengan lebar dan luasannya, dan saya berharap bagaimana kita mencegah abrasi, mencegah tumbuhnya rumput-rumput, bagaimana kali ini dijaga oleh masyarakatnya. Saya berharap ada petugas khusus, khususnya di wilayah Desa Sumberjaya itu petugas khusus yang memang membersihkan kali. Jangan sampai rumput-rumputnya, eceng gondoknya ini 2 bulan aja nanti udah ada eceng gondok lagi gitu loh. Karena memang alirannya kan paling pada saat musim penghujan baru gede, tapi kalau pada saat musim-musim kemarau kalinya airnya kecil gitu, maka cenderung tumbuh rumput-rumput liarnya itu cepat gitu. Oke Pak, mungkin kalau tadi kan Bapak membahas tentang adanya petugas khusus ya Pak ya. Kalau ini menurut saya pribadi nih Pak, jadi kalau dibentuk seperti kerja bakti dari antara RT atau antara RW, jadi punya tugas masing-masing, nggak menunggu dari petugas terkait untuk membersihkan. Jadi gimana Pak menurut Bapak Pak? Kebetulan ada Pak Jaimi, dia juga mantan RW juga di sini, dan kita sebenarnya awal-awal kita ngebahas penamaan Kaliwaru itu kita bikin komunitas Kaliwarunya, namanya Gemparu, Gerakan Masyarakat Peduli Kaliwaru Sumberjaya. Nah, harapan saya Gemparu ini yang merawat gitu loh. Ini kan ada 22 RW untuk Sumberjayanya ya, kita belum bahas masalah Jejalin Jayanya karena memang perbatasan. 22 RW itu sudah sepakat untuk merawat kali ini, tapi karena memang kita juga anggaplah ini komunitas, kita juga bingung bagaimana pendanaannya, makanya kita mencoba kita diskus sama pemerintah terkait juga. Hari ini juga belum ada tanggapan gitu. Maka saya berharap dengan adanya normalisasi yang benar-benar normal, jadi kita berharap Gemparu ini bergerak sesuai dengan kemauan masyarakat dan dapat dukungan dari pemerintah gitu untuk pendanaan. Sebenarnya kami pernah ada kesepakatan per RW itu menyumbangkan setiap bulannya 200.000 100.000 untuk si petugas pembersih kali itu. Cuma memang saat ini kita belum berjalan karena memang ada sesuatu hal ya ada yang mungkin di desa kami juga suatu hal itu sehingga kita juga belum bisa berjalan normal.
Satu Tapi lagi sudah terbentuk itu Pak ya? sudah terbentuk, kemarin itu sudah terbentuk. Saya berharap nih, kemarin juga kita diskus sama kawan-kawan, kita kepengen mencegah abrasi dan untuk apa sih menambahkan nilai ekonomik di masyarakat. Kita kepengen ini di sepadan kali ini kita tanami bambu, karena menurut saya bambu itu apa sih tumbuhan yang apa sih yang kuat untuk menahan abrasi. Kedua untuk keindahan. Terus yang paling penting kita cari bambu, kita juga mencoba konsultasi sama komunitas bambu yang ada di Bandung. Bambu apa yang punya nilai ekonomi tinggi sehingga masyarakat kita ini selain apa ya menjaga kalinya tetap sesuai dengan fungsinya, keindahannya dan punya nilai ekonomi gitu. Siap. Oke Pak, terima kasih Pak. Dengan Bapak siapa Pak? Saya Sukardi, Pak. Pak Sukardi. Oke, terima kasih Pak. Yo.